warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijazah Rijakia dari kelas B2 Prodi PGSD angkatan 2021 dengan NIM 210600348. Nah, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran dalam kelas, tepatnya kegiatan pembelajaran terpadu pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu sekolah dasar yang diampu oleh dosen Ibu Jujun Sutina MPD. Berikut video ini saya persembahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran hari ini untuk memulai pembelajaran seperti biasanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, untuk itu biasanya sebelum pembelajaran Ibu suka mengecek kehadiran dulu ya. Nah, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Siswa kelas 5 ini ada 34 siswa. Apakah hadir semuanya 34 siswa? Anugerah kenapa? Oh, Anugerah sakit. Baiklah, kalau begitu kita doakan semoga Anugerah cepat sembuh ya. Ada lagi yang tidak sekolah? Oh, Anugerah saja. Kita doakan saja ya, semoga Anugerah cepat sembuh dan besok insya Allah bisa kembali sekolah seperti biasa, mengikuti pembelajaran dengan kita semua ya. Nah, maka dari itu, kenapa kalian tidak sakit juga? Nah, kenapa kita tidak sakit? Kita harus mensyukuri bahwa kita selalu sehat ya. Kita harus mensyukuri bahwa kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah, karena telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran seperti hari ini dan tidak tertinggal pembelajaran ya. Nah, oke, kita mau mulai pembelajaran. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa, boleh? Oke, kita akan menyanyikan lagu apa ya hari ini? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita berdiri dulu semuanya. Ibu yang pimpin lagunya di depan, boleh? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional, kita akan menyanyikan lagu wajib daerah dulu ya. Selain lagu wajib nasional kan kita juga harus tahu kebanggaan daerah kita, khususnya di Jawa Barat itu adalah ada begitu banyak lagu-lagunya. Nah, termasuk lagu daerah Jawa Barat. Yuk, kita nyanyi dulu. Kita akan menyanyikan lagu Bubui Bulan. Udah pada tahu kan? Oke, kita nyanyi ya bareng-bareng. Yang benar menyanyinya. 1, 2, 3. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Sebelum memulai pembelajaran, ke intinya. Udah siap pembelajarannya? Udah siap ikuti pembelajarannya? Siap ya? Yuk tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian duduk lagi dengan rapi. Siapkan alat tulis, buku, pensil, pulpen, penghapusnya. Persiapkan dengan baik. Siapkan mata, hati, dan pikiran. Kita mulai pembelajaran. Siap? Nah, untuk hari ini kita akan memasuki buku tema yang baru ya. Nah, tadi KM-nya sudah membagikan buku tema 6-nya kepada seluruh bangku, seluruh meja. Nah, silahkan kalian lihat dulu ya covernya ya. Nah, di sini ada, setelah kita menyelesaikan
tema 1 sampai tema 4, sampai tema 5 kita akan menyelesaikan dan membahas tentang tema 6. Apa sih yang kalian lihat pada cover tema 6 ini? Kita akan membahas tentang apa ya? Nah, kita akan membahas tentang panas dan perpindahannya. Bisa kalian lihat di covernya bahwa di sini ada siapa ya ini? Ada Lani dan ibunya sedang memasak. Apa sih berhubungannya dengan panas dan perpindahannya? Apa itu panas? Apa itu perpindahannya? Apakah panas bisa berpindah? Nah, untuk di tema 6 ini kita memiliki tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Yang pertama, kalian nanti akan menuliskan kata-kata kunci. Yang sebelumnya juga kita pernah pelajari mengenai kata kunci ya. Nah, nanti kata kuncinya itu akan kalian temukan pada setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Nah, nanti setelah kalian menemukan kata-kata kunci, kalian harus dapat mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat ya. Nah, yang kedua, kalian juga nanti akan belajar membuat sebuah kesimpulan bacaan. Nah, nanti kalian harus mampu menjadikan ringkasan teks secara tepat. Nah, yang ketiga, kita juga akan melakukan sebuah percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan. Nah, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Nah, yang keempat, kalian nanti akan melakukan sebuah percobaan, yang mana dari percobaan tersebut kalian harus bisa melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka buku tema 6-nya pada subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 1 ya. Nah, sebelum secara spesifik kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu boleh? Oke, kalian pernah mendengar kata panas? Tentunya pernah ya, kita bahkan setiap hari suka mengeluh, aduh panas banget. Atau ketika kita memegang sebuah wajan yang baru diangkat dari api itu terasa panas. Nah, apa sih itu panas? Nah, panas itu mempunyai istilah lain atau sama dengan istilah lain yang biasa disebut dengan kalor. Jadi, persamaan kata panas itu adalah kalor. Kira-kira apa itu kalor? Apa itu panas? Apakah menurut kalian panas itu bisa berpindah atau tidak? Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kata kalian menurut kalian panas itu bisa berpindah? Kira-kira dengan cara seperti apa panas itu bisa berpindah? Nah, apakah kamu pernah memegang-megang panci di atas kompor yang menyala? Apakah kamu merasa panas? Adakah di sana perpindahan panas yang terjadi? Nah, bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi? Mengapa pas panci kita pegang setelah diangkat dari kompor atau dari atas api yang menyala, kenapa panci tersebut bisa panas? Ketika kita pegang, kenapa kita bisa merasakan panas dari panci tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, mungkin kalian bisa melihat juga pada halaman 1 ya, pada pembelajaran 1, kalian coba amati gambar yang ada di sana. Nah, di sana ada 3 gambar, bukan? Nah, gambar yang pertama, kira-kira itu gambarnya sedang menunjukkan apa ya? Nah, benar, ada orang yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, atau ada orang yang sedang merasakan sejuknya udara pada wilayah gunung, dekat wilayah gunung ya. Benar. Nah, yang kedua, ini ada gambar apa ya? Nah, di sana benar ada gambar ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Benar, ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Di mana sih kita biasa menjemur pakaian? Benar ya, di luar rumah, di bawah sinar matahari. Nah, kalau gambar yang ketiga ini ada gambar apa ya? Nah, benar, ini adalah gambar panci yang sedang diletakkan di atas api yang sedang menyala, yang mana air dalam panci tersebut seperti apa? Nah, benar, air dalam panci tersebut bisa mendidih. Kira-kira mengapa ya baju basah apabila dijemur di bawah sinar matahari itu bisa kering? Kenapa ya? Nah, yang kedua, kira-kira apa yang terjadi pada air dalam panci tersebut? Coba kalian amati lagi gambarnya. Tadi air dalam panci itu mengalami hal apa ya? Yang ketiga,
Apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti di dalam gambar? Tentunya ya, kita akan bisa saja mengalami setiap hari. Kita bisa berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi-pagi, merasakan hangatnya sinar matahari pagi, kan? Itu mungkin bisa membantu kesehatan tulang kita untuk berjemur di bawah sinar matahari. Nah, yang kedua, ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Bahkan kalian juga mungkin sudah bisa mencuci pakaian sendiri, bukan? Kenapa sih disimpan di luar ruangan, disimpan di bawah sinar matahari? Karena mataharinya mungkin panas ya, bisa mengeringkan pakaian kita yang basah. Benar. Yang ketiga, air dalam panci. Siapa sih yang suka masak air di rumah? Nah, basinya ya banyak ya. Kalau kita kalau kita tidak memasak air sendiri pun, pasti kita melihat ibu kita atau orang tua kita yang sedang memasak air untuk memasak sayur, untuk membuat kopi, membuat teh panas. Itu kan kita membutuhkan air yang panas, air yang mendidih. Nah, kira-kira sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan dalam gambar? Apa ya sumber panas itu? Kenapa kita harus menemukan sumber panas dalam gambar? Memang ada sumber energi panas. Nah, coba kalian cek halaman berikutnya, di halaman 2 ya. Oke, sudah kalian buka halaman 2-nya? Sudah ya. Nah, di sana kalian menemukan teks atau bacaan yang berjudul sumber energi panas. Betul? Ya. Nah, tadi Ibu bertanya sumber energi panas apa saja yang terdapat pada gambar. Kalau kalian belum memahami sumber energi panas, nah di sini kalian silahkan baca terlebih dahulu mengenai teks sumber energi panas. Nah, di dalam teks ini kalian bisa menemukan pengertian dari sumber energi panas. Apa sih sumber energi panas itu? Apakah ada contohnya atau ada macam-macam sumber energi panas? Nah, silahkan kalian untuk membaca dan memahami dengan teliti teks tentang sumber energi panas terlebih dahulu ya. Sudah selesai membaca teksnya? Nah, biasanya teks yang terdapat dalam buku bacaan itu merupakan teks eksplanasi. Nah, seperti contoh, ya teks yang sudah kalian baca barusan merupakan sebuah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, lihat ke depannya pada PowerPoint di depan, Ibu menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya yang dapat terjadi. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita itu akan belajar mengenai sumber energi panas. Kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya ya. Nah, sebelum ke panas dan perpindahannya, kalian harus tahu dulu tuh apa itu panas. Adakah sumber panas? Nah, sumber energi panas itu yang sudah kalian baca barusan. Kalian sudah menemukan bukan jawabannya? Ya, pada teks yang sudah kalian baca, nah merupakan teks eksplanasi yang mana kalian menemukan suatu kejadian-kejadian yang bisa saja kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, betul? Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga itu bisa loh dibuat suatu bacaan, dibuat suatu teks yang mana ketika sudah dibuat teks bisa kita pelajari kembali, yang mana nanti kita juga dapat memahami dengan lebih mendalam terkait suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum dilanjutkan, setelah biasanya kita membaca teks, lalu disediakan beberapa pertanyaan, bukan? Nah, pertanyaan tersebut untuk bisa membantu kita dalam memperdalam materi yang sedang kita pelajari hari ini, terutama dalam materi sumber energi panas. Nah, tetapi untuk itu Ibu mau kalian membuat kelompok kerja ya, biar nanti kalian bisa mengerjakannya dengan mudah dan bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, untuk anggota kelompoknya silahkan kalian membuat satu kelompok yang mana satu kelompoknya berisi 4-5 orang ya. Sudah selesai membuat anggota kelompoknya? Oke, setelah kalian selesai membentuk anggota kelompoknya tadi 4-5 orang, nanti Ibu akan membagikan satu
rangkap LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana nanti lembar kerja peserta didik ini akan dimiliki oleh setiap kelompok. Jadi satu kelompok itu mendapat satu LKPD. Nah, yang mana LKPD ini di dalamnya berisi tentang beberapa evaluasi, beberapa soal yang mana nanti kalian harus lengkapi, harus kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, nanti jadi kalian bisa berdiskusi untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD berikut. Dapat dipahami? Oke, silahkan duduk rapi dan Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah kebagi semua kelompok untuk LKPD-nya? Siap ya, sudah ya. Nah, Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengisi LKPD-nya ya, dengarkan baik-baik. Nah, silahkan kalian buka halaman LKPD-nya pada halaman 6 dan halaman 7. Nah, untuk halaman 6 dan halaman 7 itu kalian disajikan beberapa pertanyaan yang mana pertanyaannya mengacu pada teks yang sudah kalian baca tadi tentang sumber energi panas. Nah, untuk halaman 6 kalian jawab dulu 6 pertanyaan yang mana kalian bisa diskusikan dengan setiap anggota kelompoknya. Nanti hasil diskusinya kalian tuliskan pada lembar jawabannya ini. Untuk nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, sampai dengan nomor 6. Nah, biasakan atau lakukan diskusi dengan sebaik mungkin ya. Kalian harus mencoba menerima perbedaan pendapat dari yang lain. Ya, nanti kalian selesaikan dengan cara yang baik dan akan mendapatkan hasil yang baik pula. Nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian tidak pahami mengenai LKPD atau lembar kerja kalian atau pertanyaannya yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD yang nomor 6, halaman 6? Nah, baik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD yang di halaman 7. Nah, ini masih ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab dengan diskusi lagi ya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, coba lihat dulu pertanyaannya. Nomor 1, kalian tuliskan lagi judul bacaan yang sudah kalian baca. Nah, berarti tadi teks yang sudah kalian baca itu tentang sumber energi panas. Berarti untuk judul bacaannya adalah sumber energi panas. Nah, untuk yang nomor 2, kalian harus menuliskan kata-kata penting atau kata-kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf yang sudah kalian baca pada teks sumber energi panas. Nah, kalau pada teks itu kan terdapat 4 paragraf ya. Nah, dari setiap paragraf kalian harus menemukan kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Nah, benar. Kata 1 atau 2 kata yang bisa mewakili keseluruhan isi paragraf atau kata yang sering muncul. Minimal 2 atau 3 kata kunci ya. Nah, silakan kalian cari kata kunci dari setiap paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk nomor 3, kamu harus menyimpulkan bacaan dari teks yang udah kamu baca. Berarti nanti kalian akan membuat sebuah kesimpulan atau sebuah ringkasan dari teks sumber energi panas. Sudah selesai mengerjakan LKPD halaman 6 dan halaman 7-nya? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD halaman 6 dan halaman 7, Ibu mau kalian menyampaikan hasil diskusi kalian bersama anggota kelompoknya, boleh? Nah, Ibu nanti akan tunjuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk semua kelompok ya, untuk menyampaikan hasil diskusi dari mulai halaman 6 sampai halaman 7 yang barusan, Oke, siap-siap. Nah, coba Ibu ingin bertanya kepada kelompok 1. Silahkan sebutkan hasil diskusi kalian dari anggota kelompoknya ya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, benar, sumber energi panas merupakan benda yang dapat menghasilkan energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas merupakan sumber energi panas. Nah, kelompok 2, coba sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu biasanya atau contohnya adalah matahari dan api. Sejauh ini kalian sudah bisa mengerjakan
tugas-tugas kalian dengan baik ya. Dimulai dari kalian mengetahui sumber energi panas itu apa, contohnya apa, bagaimana cara membuktikan energi panas ada di sekitar kita. Nah, atau selain itu masih ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Tidak ada? Baik ya, nanti kita teruskan atau kita lanjutkan nanti kalau kalian ingin bertanya atau ada pertanyaan yang mungkin kalian malu ya untuk mengutarakannya, nanti kalian bisa tanyakan setelah pembelajaran atau kalian bisa tanyakan langsung nanti ke ibu ya. Nah, ibu jelasin sedikit ya, dibacakan dari sini. Nah, kalian perhatikan untuk perbedaan suhu dan kalor. Nah, perbedaan suhu dan kalor, suhu adalah derajat panas atau dingin suatu zat. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu zat. Nah, kalau kalian memegang sebuah benda atau sebuah zat yang mana kalian dapat merasakan dingin, kalian dapat merasakan panas, kalian dapat merasakan hangat. Nah, itu merupakan pengertian dari suhu atau panas dinginnya suatu benda. Nah, kalau kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu. Nah, jadi ketika benda memiliki suhu yang berbeda, maka bisa saja kalor yang ada atau panas yang terdapat pada benda tersebut bisa saja pindah. Dari mana pindahnya? Nah, kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bisa dua benda yang berbeda? Bisa bersatu benda yang sama? Bisa. Ketika benda tersebut memiliki sebuah perbedaan suhu, maka bisa saja kalor yang terdapat pada benda tersebut akan berpindah. Paham? Nah, perbedaan lain dari suhu dan kalor adalah kalor merupakan energi panas, sedangkan suhu merupakan tingkat derajat panas yang ada pada benda. Kalor itu biasanya bersifat kualitatif atau bersifat rincian, bersifat penjelasan, terasa namun tidak dapat dihitung. Sedangkan kalor itu suhu bersifat kuantitatif atau bisa dihitung dengan menggunakan satuan angka. Nah, alat untuk mengukur kalor sendiri adalah kalorimeter, sedangkan alat ukur adalah untuk suhu adalah termometer. Nah, nanti kalian akan belajar lebih lanjut mengenai suhu dan kalor ya. Nah, kita lanjutkan. Kalor itu merupakan sebuah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Ya, kalau dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Secara umumnya, ibu jelaskan dulu ya sedikit mengenai cara-cara perpindahan kalor. Mungkin di buku untuk subtema 1 pembelajaran 1 ini tidak ada ya, tapi secara umumnya kalor itu ternyata bisa berpindah melalui beberapa cara. Cara umumnya ada 3, yaitu cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pembelajaran selanjutnya kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai 3 cara perpindahan kalor ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke materi yang sumber energi panas tadi. Kalian sudah mengetahui panas dan sumber energi panas. Ibu jelaskan kembali mengenai sumber energi panas ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi panas merupakan sesuatu atau suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, yang termasuk sumber energi panas itu bisa antara lain ada matahari, api, bahkan batu bara dan benda yang bergesekan. Tadi kalian menemukan informasi ya mengenai sumber energi panas, yang mana panas itu bisa tercipta dari 2 benda yang bergesekan. Contohnya tadi apa? Nah, batu yang digesekkan dengan batu lain secara konstan atau secara terus-menerus akan menghasilkan sebuah percikan api, karena itu dari gesekan tersebut akan menghasilkan sebuah energi panas. Betul. Nah, energi panas juga dapat diperoleh dari berbagai sumber. Contohnya matahari, api, benda bergesekan, kayu bakar, dan panas bumi. Panas bumi juga ada ya. Nah, cara menciptakan energi panas yaitu dengan cara membuat api atau menggosok-gosokkan dua buah benda yang tadi ya, seperti batu atau kayu yang dalam keadaan kering tentunya. Energi panas juga bisa berasal dari listrik maupun bukan berasal dari energi listrik katanya. Contohnya seperti apa sih energi panas yang berasal dari listrik? Nah, kalian perhatikan ya, ibu akan menjelaskan sedikit
mengenai sumber energi panas yang berasal dari listrik dan sumber energi panas yang bukan berasal dari listrik. Nah, kalian siapa yang di rumahnya suka memasak nasi menggunakan magicom? Benar. Oh, ada lagi yang suka masak menggunakan magicom? Banyak ya, kalian sudah bisa masak nasi menggunakan magicom. Nah, untuk memasak nasi, apakah kita memerlukan sebuah energi panas? Tentunya bisa ya, karena atau kita membutuhkan energi panas untuk menghangatkan atau memasak nasi. Makanya nasi yang kita habis masak akan terasa panas ketika baru diangkat dari kompor atau dari magicom. Nah, contoh energi panas yang berasal dari listrik itu biasanya ada pada panas yang terjadi pada setrika. Bukankah setrika ketika sudah kita colokkan atau kita sambungkan ke listrik itu akan menghasilkan energi panas. Setrikanya akan panas. Ada juga solder, magic jar, magicom, dispenser, juga oven. Oven bukan hanya oven yang di atas api ya, ada juga oven listrik. Itu semua benda yang membutuhkan energi panas untuk menjalankan atau memfungsikan benda tersebut. Nah, ketika benda tersebut dapat menghasilkan energi panas dan disambungkan ke listrik, maka sumber energi panasnya merupakan sumber energi panas ada listrik. Nah, ada juga sumber energi panas yang bukan dari listrik. Contohnya ada nyala api, dua benda yang digosokkan, dan sinar matahari. Nah, tadi dua benda yang bergesekan akan menimbulkan energi panas. Apakah membutuhkan energi listrik? Tidak. Terus sinar matahari, apakah sinar matahari harus disambungkan ke listrik dulu baru akan panas? Tidak. Satu lagi, ada api. Apakah api akan terasa panas jika harus disambungkan dulu ke listrik? Tidak. Nah, yang ketiga itu merupakan sumber energi panas yang tidak berasal dari listrik. Paham? Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan lagi lembar kerja kalian untuk setiap kelompoknya ya. Silahkan buka LKPD-nya halaman 8. Nah, kalau di buku tema itu ada pada halaman 6 ya. Nah, silahkan dicermati. Nah, kalian sudah mengetahui sumber energi panas itu ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian lihat tabel yang tertera pada LKPD halaman 8 dan kalian lengkapi dengan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas, khususnya pada hari ini ya. Nah, di situ ada contoh. Kalian harus melengkapi tabelnya dengan berbagai macam kegiatan yang menggunakan energi panas dan tuliskan sumber energinya ya. Nah, contohnya ada kegiatan menanak nasi atau memasak nasi. Alat yang digunakannya yang pertama ada panci dan kompor. Nah, kalau sumber energi panas yang digunakannya berarti api dari kompor. Sumber energi panas banyak kan ya. Coba kalian tuliskan dulu kegiatannya, alat yang digunakannya apa, baru nanti kalian akan mengetahui sumber energi panas apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, contohnya dalam menanak nasi juga bisa menggunakan alat penanak nasi elektrik atau biasa kita sebut magicom atau magic jar ya. Nah, berarti sumber energi panas yang digunakannya berasal dari listrik. Nah, kalian coba lengkapi sampai nomor apa saja ya. Tuliskan kegiatan, alat yang digunakan, dan sumber energi panas yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Bisa? Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Kalau ada yang tidak pahami, silahkan bertanya. Nah, untuk kali ini masih dengan diskusi kelompok ya. Kalian akan melakukan sebuah percobaan dengan alat dan bahan yang sudah kita tentukan kemarin. Kalian sudah membawa es batu? Oke. Membuat wadah? Pencatat waktu? Oke. Semua sudah siap ya alat dan bahannya ya. Nah, kalian coba siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan di atas meja, termasuk es batu, wadah, dan pencatat waktunya ya. Bisa menggunakan stopwatch atau jam tangan, atau nanti kalian bisa memakai handphone yang Ibu pinjamkan. Silahkan
Untuk percobaannya, kalian bisa mengikuti langkah-langkah percobaan yang tertera pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berarti yang lainnya silahkan untuk berkumpul dengan anggota kelompoknya dan melakukan sebuah percobaan sesuai dengan langkah kegiatan yang harus kalian lakukan yang tertera pada LKPD. Kalian sudah melakukan percobaannya? Sudah dicatat waktu ketika esnya mencair, baik yang di luar, di atas meja, dan di dalam lemari, sudah? Oke, silahkan kalian untuk membereskan kembali alat dan bahan yang sudah kalian gunakan. Nah, selanjutnya kalian akan menyimpulkan hasil dari percobaan kalian dengan membuat suatu laporan percobaan. Nah, laporan percobaannya ada pada halaman 10 di LKPD ya. Coba kalian lihat. Nah, di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nah, kalian bisa diskusikan dengan anggota kelompok kalian berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan barusan. Sudah? Baik, silahkan LKPD-nya kalian kumpulkan di depan di meja ibu, lalu kalian duduk kembali di tempatnya masing-masing dengan rapi ya. Untuk selanjutnya, karena kalian tadi sudah mendengarkan materi penjelasan dari ibu dan telah melakukan berbagai percobaan, ibu ingin kalian mengisi beberapa soal evaluasi yang telah ibu siapkan, boleh? Ini kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah kalian dapatkan hari ini ya. Kalau ada yang tidak ditanya, kalau ada yang tidak kalian ketahui atau ada yang kalian tidak pahami, bisa tanyakan langsung ke ibu saja ya. Nah, untuk penilaian evaluasi ini, ibu akan memberikan 10 soal yang mana 5 soal terdiri dari bahasa Indonesia yang mana tentang tadi ya. Kalian membuat sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai teks eksplanasi. Nanti kalian akan disediakan sebuah teks yang mana nanti juga akan disediakan beberapa pertanyaan juga. Nah, untuk yang kedua, kalian akan disajikan dalam mata pelajaran IPA-nya terkait materi kalor dan perpindahannya ya. Nah, di sini sudah ibu sediakan kisi-kisinya dan kalian tinggal mengisi soal evaluasi yang 10 soal ini di kertas yang akan ibu bagikan. Sudah siap? Sudah ya, silahkan dikumpulkan lagi untuk evaluasinya. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan lancar ya. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita apresiasi kita semua. Nah, untuk hari ini ibu mau nanya dulu, boleh? Apa saja hal menarik yang kira-kira kamu dapatkan dalam materi pembelajaran hari ini? Boleh? Yang mau menjelaskan angkat tangan? Tentunya ya, ada hal menarik yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya. Nah, ataukah ada sesuatu hal yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Tentunya kita kedepannya akan belajar mengenai perpindahan kalor ya, termasuk yang tadi perpindahan kalor itu merupakan perpindahan yang bisa melalui 3 cara ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kedepannya kita akan mempelajari tentang berbagai cara atau cara-cara perpindahan kalor. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nanti kalian akan diberikan sebuah penjelasan dan contoh dari perpindahan kalor pada masing-masing jenisnya ya. Nah, untuk hari ini tentunya banyak tantangan yang dapat kita temukan ya dalam pembelajaran, tapi insya Allah kedepannya kita bisa mengatasi tantangan tersebut dan kita akan belajar lebih rajin ya buat kedepannya. Siap? Oke, terima kasih Ibu ucapkan hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi yang sudah kalian pelajari juga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita ucap alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, sekian ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran ini. Semoga kita bisa mengevaluasi lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu besok.
Nah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.